Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dodi Tarmizi di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Apa kabarnya sahabat DTL Channel? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya juga bagi para pejuang NIP? Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengetahui hasil tes SKB CPNS-nya tahun ini dan dinyatakan lulus. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus, tetap semangat selalu, tetap optimis. Insya Allah ada lagi kesempatan di tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang dua tokoh Islam dunia, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Ini berdasarkan Field Report atau FR, laporan dari lapangan bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB CPNS, khususnya untuk formasi guru pendidikan agama Islam pada tahun ini. Nah, jadi teman-teman silahkan ikuti video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas dua tokoh Islam dunia, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Ini dia videonya. Profil Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memiliki nama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyub. Beliau adalah seorang jenderal dan pejuang Kurdi yang berasal dari Tikrit yang saat ini merupakan daerah utara Irak. Nah, beliau lahir pada tahun 1138 Masehi di Tikrit, Irak. Beliau mendirikan dinasti yang bernama Dinasti Ayyubiyah di beberapa daerah seperti di Mesir, Suriah, Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau terkenal di dunia Muslim dan juga Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria saat berperang dalam melawan tentara salib. Pada tahun 1169 Masehi, kemudian beliau diangkat menjadi wazir atau perdana menteri dan menerima tugas yang sangat sulit, yaitu harus mempertahankan Mesir dari serangan Raja Latin Yerusalem, khususnya pada saat itu Raja Amalrik I. Selanjutnya, 5 fakta tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Fakta pertama, menaklukkan Yerusalem tanpa membunuh warga sipil. Setelah 88 tahun dikuasai serdadu perang salib, kota Yerusalem Palestina akhirnya jatuh kembali ke pangkuan umat Islam, tepatnya pada 2 Oktober tahun 1187 Masehi, setelah 3 bulan berjibaku dalam peperangan Hattin. Penaklukan Yerusalem yang dilakukan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi tanpa balas dendam dan pembantaian terhadap warga sipil, dan berjalan secara mulus sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian fakta kedua tentang Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu membunuh tangan kanan Raja Gui dalam perang salib. Pasukan salib
yang saat itu dipimpin oleh Guy de Lusignan. Guy sangat berambisi untuk menghabisi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, pada tanggal 4 Juli tahun 1187 Masehi, justru pasukan Salahuddin Al-Ayyubi menyerbu Bukit Hatin, tempat pasukan Salib berkemah. Nah, mengalahkannya dengan sangat telak waktu itu, sehingga hanya tersisa beberapa orang saja di antara mereka. Setelah pertempuran usai, Salahuddin Al-Ayyubi membawa dua tahanan penting, yaitu Raja Guy dan tangan kanannya yang bernama Reynaul. Salahuddin Al-Ayyubi memberi mereka minum, kemudian menebas leher Reynaul dengan pedangnya di hadapan Raja Guy. Fakta ketiga, bersahabat baik dengan Raja Inggris, yaitu Richard the Lionheart. Richard the Lion pernah memimpin langsung perang terhadap pasukan Muslim. Menghadapi pasukan Muslim, ia benar-benar memaksimalkan segala tenaganya hingga waktu itu sangat kelelahan. Nah, hal ini kemudian diketahui oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau bukan malah membunuhnya, tetapi justru memberinya 2 ekor kuda yang masih segar pada Raja Richard. Bahkan dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa beliau pernah mengirimkan tenaga kesehatan seperti dokter, buah-buahan, es, dan sebagainya saat Richard sakit demi kesembuhannya. Kemudian fakta keempat, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan suri teladan bagi umat Muslim. Beliau mempunyai akhlak yang sangat mulia, bahkan terhadap orang-orang yang membencinya. Beliau pernah memberikan jubah pada orang yang memfitnahnya. Ia juga gemar menyedekahkan apa saja yang dimilikinya pada orang lain, khususnya kepada tamu-tamunya. Beliau juga dikenal sangat lembut hatinya, bahkan pada pelayannya sekalipun. Akhlak inilah yang kemudian menjadikan umat Muslim banyak yang meneladani sifat-sifat Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, fakta kelima, wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi tanpa meninggalkan harta. Salahuddin Al-Ayyubi wafat pada tanggal 4 Maret tahun 1193 Masehi dikarenakan sakit selama 12 hari, tak lama setelah kepergian Richard the Lionheart yang merupakan sahabat baiknya. Sebelum meninggal, beliau memberikan sebagian besar hartanya untuk amal, sehingga hartanya hanya tersisa sebanyak 1 dinar dan 47 dirham. Tidak ada barang-barang, rumah-rumah, tanah-tanah, dan harta yang ditinggalkannya. Bahkan hartanya yang tertinggal tidak cukup untuk biaya pemakamannya sendiri, walaupun dia merupakan seorang sultan. Makam beliau terletak di Damaskus, Suriah. Sungguh sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, tokoh kedua yaitu Muhammad Al-Fatih. Profil Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi yang kita bahas tadi sebelumnya. Di usia mudanya, yaitu ketika beliau berusia 25 tahun, beliau mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur.
Inilah 5 fakta tentang Muhammad Al-Fatih. Biografi dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II pada tanggal 29 Maret tahun 1432 di ibu kota Utsmaniyah. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Murad II dengan Humahatun dan merupakan keturunan dari Turki Utsmani. Fakta kedua tentang karakter kepemimpinan. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya untuk disiapkan sebagai pemimpin, dengan tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap dalam jalan yang benar. Tak heran, sejak kecil, Muhammad Al-Fatih telah mampu menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz dan mempelajari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, ilmu fikih, matematika, ilmu falak, bahkan ilmu tentang strategi perang. Fakta ketiga, mengguncang Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih di usianya yang masih belia, yakni 25 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan 4 juta pasukan tentaranya, mengepung dari wilayah darat maupun laut selama 50 hari. Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Sejak peristiwa itulah, kemudian beliau mendapat gelar Muhammad Al-Fatih yang bermakna sang penakluk. Selanjutnya, fakta keempat, peradaban yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Selama berkuasa, yakni dari tahun 1451 Masehi sampai 1484 Masehi, beliau telah banyak membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 54 pemandian di berbagai wilayah yang terletak di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang sangat terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Fakta kelima, wafat dan wasiatnya Muhammad Al-Fatih. Pada bulan Rabiul Awal tahun 1481 Masehi, beliau Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun, beliau tetap nekat meninggalkan Istanbul untuk pergi berjihad bersama pasukannya. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk, bahkan tenaga kesehatan dan obat-obatan sudah tidak bisa lagi untuk menyembuhkannya. Kemudian sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah-tengah pasukannya, tepatnya pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi yang bertepatan dengan 4 Rabiul Awal tahun 886 Hijriah. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi serta kerajaan. Baiklah, demikian tadi
profil singkat tentang dua tokoh Islam, Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan keislaman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.